Ah, tadi sudah Ustaz ceritakan ya, sejarah Sidratul Gautama itu anak seorang pangeran. Terus Yahudi pembawanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu keturunan Yahuda. Nabi Musa AS alaihi salam. Terus Kristen. Kristen sana dibawa oleh Paulus. Paulus. Bukan Nabi Musa. Paulus. Nah, kalau Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, Nabi Muhammad. Ya, silakan duduk. Thank you very much for siapa tadi? Nia, thank you very much. Sit down please. Tukar dengan kawannya. Siapa berikutnya? Siapa? Lydia. Ya? Lydia Faira. Lydia Faira. Dosen. Stena. Ya, dosen. Calon dosen. Oke. Silakan diisi. Hukumnya Hindu. Tulis di situ samsara. Hukumnya itu samsara. Dari kata samsara itulah sengsara, selalu menyiksa diri. Samsara buat garis miring karma. Nah, jadi ada hukum karma dan samsara. Buat lagi di bawahnya garis miring reinkarnasi. Nah, reinkarnasi. Nah, itulah dasar-dasar hukum di dalam agama Hindu. Adanya samsara, adanya karma, adanya reinkarnasi. Samsara ini manusia harus menahan diri di dunia menjadi sengsara. Kalau tidak, nanti sengsara di alam berikutnya. Kemudian karma ini tabur tuai istilahnya. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menuai benih, dia akan menuai gandum. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Itu namanya hukum karma. Siapa yang berbuat baik akan berbalas kebaikan. Oke. Itu yang agama Hindu ya. Terus Buddha. Buddha terus juga inkarnasi dan karma. Dua saja ya. Sama karma juga. Kemudian inkarnasi ini adalah katanya dewa-dewa dari langit mengosongkan diri, turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Itulah Siddhartha Gautama atau Krishna. Terus agama Yahudi, hukumnya serba haram. Hampir seluruhnya haram semua menurut Yahudi. Sebetulnya tidak ya, tak semuanya haram, ada juga sih yang halal. Cuma saking banyaknya sampai digelari orang ajaran serba haram. Itu agama ya Yahudi. Buat Kristen serba halal. Kebalikan. Kalau Yahudi ini serba haram, datang Kristen Paulus serba halal. Paulus mengatakan segala-galanya halal bagiku selagi itu berguna. Semua binatang laut halal kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau tidak boleh juga dimakan. Semua yang berkaki empat di dunia ini boleh dimakan kecuali meja, karena itu keras kakinya. Kalau enggak boleh juga dimakan. Segala-galanya halal kata Paulus. Terus Islam, tulis segalanya halal di Islam. Segalanya halal
kecuali yang terlarang. Jadi Islam pada dasarnya semuanya halal kecuali yang terlarang. Apa yang terlarang? Terlarang itu babi, anjing, minuman keras, buka aurat, pacaran. Nah, tak boleh. Kasih. Thank you very much. Ya, sudah. Yang ketiga, sudah nampak perbandingan agamanya. Terus siapa lagi Ustaz? Panggil Ustaz. Oh ya, Atika. Mana Atika? Atika Nabila. Miss Atika, stand up. Ini mantapnya. Right place in the blackboard. Kita ini whiteboard ya. Whiteboard. Bukan blackboard, whiteboard. Berlakunya siapa tadi? Agama Hindu. Tulis sampai semua umatnya menggunakan akal secara sempurna. Menggunakan akal secara sempurna. Jadi kalau dia semua yang sirik-sirik, yang khurafat-khurafat itu dia hilangkan sampai dia menggunakan akal sehat, di saat itu habislah berlakunya hukum-hukum peraturan yang khurafat di dalam agama Hindu. Ingat tuh, agama Hindu itu melarang makan daging apapun. Sehingga kalau kita pergi ke kota New Delhi di India, tidak ada restoran satupun. Yang ada cuma roti canai. Pernah dengar roti canai? Dia hanya makan roti itu dengan benda-benda lain yang tak mengandung daging. Makan daging apapun tidak boleh. Dia cenderung menjadi vegetarian. Apa vegetarian? Makan sayur-sayuran. Itu pun sayuran yang diharamkan itu adalah toge. Tak boleh. Kenapa? Karena mulai dari uratnya sampai ke batangnya sampai ke daunnya dimakan semua. Bagi mereka yang boleh makan hanya ujung-ujung daun saja. Misalnya sel kangkung ambil ujungnya saja. Pangkalnya nggak boleh. Kenapa? Merusak alam katanya. Cerita sedikit. Ustadz berteman dengan orang Buddha. Ustadz sebagai ustadz sekamar. Duduk kan. Duduk. Ya, anggapnya jadi guru situ ya. Jadi Siddhartha Gautama ini dia ini kepalanya botak semuanya. Orang Bali botak. Jadi namanya dia buat GI Siddhartha. Kami tanyalah, GI itu apa Pak? GI itu artinya gundul itu indah. Kebetulan kepalanya gundul. Entah buat lucu dia entah pasti nggak jelas. Tapi orang tertawa semua dibuatnya. GI Siddhartha, gundul itu indah Siddhartha. Jadi maaf bicara nih. Ini sebetulnya nggak terlarang juga ini. Rupanya budaya di Bali itu budayanya mandinya tak pakai pakaian sehelai benang pun. Astagfirullah. Jadi kami di asrama waktu itu lomba karya ilmiah. Ustadz terpilih satu-satunya dari Riau, Kemendikbud RI. Sampai di sana dia pula dapat juara dari Bali. Ustadz dapat juara dari Riau. Berkumpullah di Jakarta. Kalau nggak salah itu ada 60 orang, kebanyakan dari Jawa Timur. Nah, ketika mandi pagi itu, mulai dia tak berpakaian dari kamar yang paling depan sampai ke kamar mandi yang paling belakang. Nah, hanya dia tutup dengan tangannya bagian yang terlarang itu. Kami semuanya terkejut semua. Siddhartha, kenapa begini? Katanya budaya kami di Bali, budayanya mandi tak pakai sehelai benang satupun. Nah, itu memang budaya mereka dan itu ajaran agama mereka. Kalau mandi itu tidak boleh pakai sehelai benang pun. Nah, waktu itu Ustadz tanyalah kepada dia sang pendeta, wahai Siddhartha, GI Siddhartha, apa pekerjaan nenek moyangmu? Pekerjaan aku dan nenek moyangku dulu adalah ngaben. Tahu ngaben? Membakar mayat.
Jadi Ustaz tanya, apa pengalaman yang paling mengerikan selama membakar mayat? Dulu katanya banyak mayat itu yang meledak seperti bom, terutama kepalanya. Tapi akhir-akhir ini kami temukan banyak yang mayat tadi sudah disiram dengan minyak dan kayu, ada bagian dari tubuhnya tidak mau kembali ke alam, tidak bisa menjadi abu. Apa? Lidah katanya. Dapat kami pahami bahwa orang ini waktu hidupnya dulu lidahnya itu tidak terkontrol, Kasar. selalu kasar, memberi fitnah, mengadu domba. Maka lidahnya tidak mau kembali ke alam. Terpaksalah kami sayat-sayat halus-halus, disiram lagi dengan minyak, dikasih kayu, barulah dia mau kembali ke alam menjadi abu. Ada yang paling mengerikan lagi Pak Kati. Apa dia? Akhir-akhir ini di Bali pada pembakaran mayat yang tidak bisa menjadi abu, maaf saja Pak ya katanya, kemaluan baik laki-laki maupun wanita. Astagfirullah. Padahal katanya tak bertulang, tapi tidak mau kembali ke alam. Banyaknya penyakit air di sana. Terpaksalah kami katanya yang ngaben ini mencarikan pisau silet yang halus, yang panjang, dipotong-potong lagi tipis-tipis, disiram lagi dengan minyak, baru dikasih kayu api, barulah dia dibakar kembali, kembali ke alam menjadi abu. Waduh. Masya Allah. Jelas ada 3 katanya yang susah kembali ke alam di tubuh manusia. Yang pertama adalah lidah, yang kedua kemaluan, yang ketiga hati. Hati juga tidak bertulang ya. 3 hal itu tak mau kembali ke alam. Begitu menurut si Darita. Dan dia tidak mau makan ayam. Kan dari kantin tempat makan itu kasih ayam, kasih sapi, ada rendang, tak mau dia makan. Ujung-ujungnya karena tak ada makanan yang lain, terpaksalah dia makan goreng ayam sedikit. Tapi dia berdoa dulu lama-lama dengan meletakkan jempol kakinya kayak orang bersila, lalu begini, ya Tuhan Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, maafkan aku terpaksa memakan sesama makhluk yang berdarah yang bernama ayam, terpaksa aku makan, ampun dan aku. Baru dia makan. Jadi orang Hindu tidak mau memakan binatang yang berdarah. Itu pengalaman di Islam. Ya. Beda sedikit Hindu Bali dengan Hindu di India. Kalau Hindu di Bali tidak ada kasta, hanya namanya warna. Ustaz bisa bahasa Bali. Kalau menyebut apa kabar tuh ken kabare, jawabnya melah dogen. Berapa satu? Aja kuder niki. Berapanya harganya? Itu kalau bahasa Bali. Karena Ustaz bolak-balik dari Jakarta, Pekanbaru ke Bali, beberapa kali ke Bali. Pengalaman pertama Ustaz ke Bali, susah mau makan. Kenapa? Masakan Hindu di mana-mana. Kali kedua, 5 tahun kemudian, ternyata sebanyak-banyaknya rumah makan Muslim. Orang agama Hindu pun disebutnya itu rumah makan Muslim. Lalu Ustaz tanya, Pak, ya, agama Islam ya? Enggak, itu sebuah rumah makan Muslim. Maksudnya masakannya masakan Muslim, tidak ada babi, hanya telur ayam, ikan. Yang punya orang agama Hindu katanya. Datanglah ramai-ramai rombongan dari seberang Bali. Apa nama seberang Bali itu? Nggak tahu. Ada seberang Bali itu ramai-ramai pindah ke Bali, Muslim semua. Sekarang sebanyak-banyaknya rumah makan Muslim di Bali, diperkirakan mayoritas Islam akan terjadi 15 tahun lagi di Bali. Apalagi anak raja-raja terbesar di Bali sudah masuk Islam. Ada penyanyi namanya Dewa, pakai tato sini semua, jadi juru dakwah dia sekarang. Coba lihat, Ustadz Dewa dari Bali, mu'alaf. Wah, hebat ceramahnya, fasih membaca ayat Al-Quran. Cuma sayang sekali tato di tangannya, di lehernya tak bisa dibuang, sudah sangat mendalam. Tapi dia juru dakwah yang sangat hebat. Beribu-ribu orang Bali sekarang sudah masuk Islam. Terbalik, justru anak Soekarno dari Islam masuk agama Hindu. Siapa namanya? Sukmawati. Dari Islam masuk ke Hindu. Itu agama apa tadi tuh?
Dari segi apanya? Berlakunya sampai orang menggunakan akal sehat semua. Terus siapa nih? Buddha. Berlakunya selagi orang-orang yang menginginkan kebenaran ada di muka bumi. Jadi selagi orang itu maukan kebenaran, katanya di muka bumi dia masih ada. Jalannya 8 kebenaran itu. Apa itu? Bicara benar, bekerja benar, ucapan benar, ada 8 benar. Dalam bahasa Jawanya ngomong benar, tapi ojo sak benare dewe. Semua aja benar, tapi jangan mau benar sendiri. Itu dia. Terus yang agama apa lagi itu? Yahudi berlakunya sampai lahirnya Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa sudah lahir, agama Yahudi tak berlaku lagi. Karena Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, ini buka ayat yang satu nih. Buka. Di dalam surat As-Saff atau surat 61 ayat 6. Duduk dulu Ika. Ya, tulis QS. Maksudnya kita minta keterangan dari Al-Quran. Surat 61 ayat 6. Al-Mumtahanah surat berapa tuh? 61 berapa? Coba 61 apa surat? Surat As-Saff ya. Apa surat As-Saff? Surat As-Saff ayat 6. Coba baca artinya. Ya. Ada? Surat As-Saff ayat 6. Masih duduk. Masih ada. Mau ditulis. Artinya ingatlah ketika Isa putra Maria berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang sebelummu. Ya. Taurat dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Iya. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Iya. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Lanjut, agama apa lagi itu Eka? Agama Kristen berlakunya sampai lahirnya Nabi Muhammad. Begitu lahirnya lahirnya Nabi Muhammad, agama Nasrani tidak berlaku lagi. Jadi kata Nabi Muhammad, seandainya Musa dan Isa lahir kembali pada hari ini, dia wajib ikut agama Muhammad, maksudnya agama Islam. Nah, ada kitab Injilnya itu. Coba tulis di bawah, bisa? Kitab Injil namanya kitab Yohanes. Tapi catat aja lah, nanti lihat di rumah ya. Yohanes pasal 16 ayat 16. Yohanes pasal 16 ayat 16. Duduk lagi Kak, sedikit lagi ya. Satu kolom lagi. Nah, dalam kitab Yohanes yang bunyi begitu. Hei Isa, aku akan mengutus seorang nabi kepadamu namanya Muhammad. Ciri-cirinya dia memuliakan engkau, memuliakan Siti Maryam ibumu, dan ciri-cirinya lagi ialah dalam bahasa Batak disebut dohot tarimat tu dosa. Dia mengingatkan manusia akan dosa-dosa. Dohot tarimat tu dia mengingatkan dunia tentang hukum. Jadi Nabi Isa datang ke dunia ini tidak membawa hukum, Nabi Muhammad lah yang membawa hukum, namanya syariat Islam. Nah, satu kolom lagi Islam. Nah, Islam berlakunya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa?
sudah disempurnakan. Dasarnya surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radi